Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Bersama dengan Ibu Tuti Aryasam. Hari ini pembelajaran IPA kita adalah mengenai gerak benda. Nah, gerak benda itu terbagi atas dua pertemuan, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita. Untuk pertemuan pertama diharapkan setelah mempelajari ini anak-anak ibu paham tentang konsep gerak lurus, kemudian perbedaan antara kelajuan kecepatan, kemudian dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan juga percepatan yang terjadi pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep untuk gerak lurus supaya memudahkan kita yaitu yang pertama, gerak lurus terbagi atas dua, gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak lurus beraturan itu melibatkan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Setiap benda yang bergerak itu pasti akan berpindah. Dan jika sudah berpindah, kita dapat mengukur jarak yang ditempuh oleh benda. Dan setelah kita mengukur jarak, kita juga dapat mengukur kecepatan, juga kelajuan benda yang bergerak tadi. Nah, untuk itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian gerak lurus yang kedua itu terdiri atas gerak lurus berubah beraturan. Melibatkan di sini ada percepatan, di mana setiap benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan itu dimaksudkan adalah adanya percepatan, dipercepat dan juga diperlambat. Setiap benda yang mengalami benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan itu melibatkan percepatan, yaitu disimbolkan dengan huruf A. Nah, benda yang mengalami perubahan kecepatan itu bisa dipercepat, bisa diperlambat anak-anak ibu sekalian. Bisa dipercepat atau diperlambat, kita tinggal melihat kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saat kamu turun bukit menggunakan sepeda, maka yang terjadi adalah kamu mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan ketika kamu naik bukit, kamu akan mengalami yang namanya GLBB atau gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Oke. Nah, materi yang pertama itu gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi atau titik acuan. Apa yang dimaksud dengan perubahan posisi tadi? Perhatikan gambar di bawah ini. Ini kamu dari rumah ke sekolah, yang mana jaraknya nampak pada gambar itu 1 kilo ke kanan, kemudian 1 kilo menuju ke sekolah. Nah, posisi awal kamu adalah di rumah. Rumah adalah titik acuan, di mana kamu pertama berada di sini. Kemudian perubahan kedudukannya yaitu kamu dari rumah ke sekolah. Maka gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Oke, kemudian dapatkah kita menghitung jarak dari rumah ke sekolah? Tentu saja kita dapat menghitungnya, yaitu dengan cara melihat jarak dan perpindahannya. Dari kasus tadi kita dapat melihat contoh soal berikut ini. Kamu berada di titik A, yaitu titik acuan di A. Kemudian kamu berjalan menuju ke arah barat, yaitu ke kanan, menuju titik B, sejauh 80 km, anak ibu sekalian. Kemudian setelah ke B, kamu kembali lagi ke arah timur, yaitu ke titik C, sejauh 30 km. Dari kasus ini dapatkah kita mengukur atau menghitung jaraknya? Maka dapat kita lihat dulu, jarak adalah besaran skalar, anak ibu, yaitu pengertiannya panjang lintasan sesungguhnya atau panjang lintasan seluruhnya yang ditempuh oleh benda. Kemudian sedangkan dalam kasus ini kita dapat juga melihat perpindahan. Perpindahan merupakan besaran vektor, yang mana pengertiannya adalah perpindahan seluruh panjang lintasan yang ditempuh tapi dengan melihat posisi awal dan posisi akhir. Maksudnya itu gimana ya Bu? Maka Ibu akan menjelaskan berdasarkan contoh soal tadi. Berapakah jarak yang ditempuh mobil dan juga berapakah perpindahan mobil? Nah, dapat kita jawab bahwa jarak yang ditempuh mobil adalah dari A ke B yaitu 80 km ditambah dari B ke C yaitu 30 km. Maka total jarak yang ditempuh yaitu 110 km. Ini dia anak ibu. Kenapa dijumlahkan? Karena jarak adalah seluruh panjang lintasan. Nah, sekarang perpindahannya. Apakah perpindahan sama dengan jarak? Tentu saja tidak. Yang namanya perpindahan kita melihat posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal kamu berada di A dan posisi akhir kamu berada di C. Maka perpindahan benda adalah dari A ke C saja. A ke B sejauh 80 km harus dikurang B ke C.
Maka sisanya adalah perpindahan A ke C, yaitu 80 dikurang 30, maka perpindahan kamu adalah 50 km. Ibu berharap sampai di sini penjelasan Ibu kamu dapat memahaminya. Nah, benda yang berpindah tadi atau bergerak itu dapat kita ukur kelajuan atau kecepatannya. Maka materi selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu. Nah, contohnya kamu mengendarai sepeda motor. Maka seharusnya yang kamu sebut adalah kelajuan motor kamu, bukan kecepatan. Selama ini ada miskonsepsi di situ, anak ibu seharusnya kelajuan motor ya, bukan kecepatan motor. Karena sedangkan kecepatan itu adalah hasil baginya dari perpindahan atau jarak yang kamu tempuh terhadap waktu. Nah, bagaimana melihat perbedaan ini? Walaupun di masyarakat sering menggunakan kecepatan mobil, kecepatan motor. Nah, setiap benda yang bergerak tadi dapat diukur, kemudian untuk kelajuan dan kecepatan, kita dapat menghubungkannya dengan gerak lurus beraturan. Karena setiap benda yang bergerak secara lurus atau beraturan dapat dengan mudah kita ukur kecepatan dan kelajuannya. Bagaimana kita dapat mengukurnya? Yaitu dengan menggunakan rumus. Yang pertama untuk mengukur kelajuannya yaitu V sama dengan S dibagi T. S itu adalah perpindahan atau jarak yang ditempuh benda, sedangkan T adalah waktu. Maka kecepatan adalah S dibagi T. Nah, supaya memudahkan kamu saat pertanyaannya malah diganti menjadi berapakah jarak atau berapakah waktu, maka ibu langsung mengubah rumusnya menjadi seperti ini. S sama dengan V dikali T dan T sama dengan S dibagi T. Untuk itu anak-anak ibu sekalian, kamu harus mengenal simbol huruf ini, di mana S sama dengan perpindahan, V sama dengan kecepatan, T sama dengan waktu. Atau di kelas 8 tahun lalu ibu membuat istilah mantan bagi sate. Mantan itu mantan bagi sate. Mantan itu adalah kecepatan, sa adalah S, T adalah bagi T. Semoga itu memudahkan kamu anak-anak ibu sekalian ya. Contoh soalnya yaitu saat kamu berjalan menuju ke sekolah jaraknya 600 meter. Jadi kamu bayangkan kamu jalan 600 meter dalam waktu 5 menit. Kira-kira berapakah kecepatan langkah kamu dalam waktu 5 menit bisa menempuh jarak 600 meter? Maka diketahui jarak atau perpindahan itu simbolnya S sama dengan 600 meter. Kemudian waktu adalah T 5 menit. Harus dikonversikan ke sekon dulu anak ibu sekalian. Karena satuan waktu adalah sekon. Maka 5 dikali 60 sekon adalah 300 sekon. Maka kecepatan langkah kaki kamu adalah V sama dengan S dibagi T, 600 dibagi 300. Maka hasilnya adalah 2 meter per sekon. Jadi dapat kamu bayangkan 2 meter kamu melangkah dalam waktu 1 detik. Jadi secara prakteknya pasti ini tidak berjalan. Bisa jadi kamu hampir berlari atau bahkan berlari. Karena dalam waktu 1 detik kamu bisa menempuh jarak 2 meter anak ibu. Oke, untuk kasus selanjutnya, kamu naik motor nih ke sekolah. Walaupun kita nggak boleh pakai motor ya, anak ibu sekalian. Kamu naik motor ke sekolah kecepatannya 40 km per jam, menempuh jarak 2 km. Jadi kira-kira berapakah waktu kamu naik motor dari rumah ke sekolah? Oke, dapat kita hitung ya. Kecepatan itu V sama dengan 40 km per jam. Jaraknya itu S sama dengan 2 km. Maka waktu tempuh yang kamu butuhkan adalah T sama dengan S dibagi V. Yaitu 2 km dibagi 40 km per jam. Maka hasilnya 0,05 jam. Kalau dibayang-bayangkan 0,05 jam kamu mungkin nggak paham itu berapanya menit ya. Atau berapanya jam. Maka untuk itu kamu harus konversikan ke menit. Karena pertanyaan ibu biasanya kalau naik motor, naik kendaraan berapa menit sampainya? Maka 0,05 dikali 60 menit hasilnya adalah 3 menit. Jadi waktu yang kamu butuhkan untuk menempuh jarak 2 km naik motor kecepatan 40 km per jam adalah 3 menit. Tapi jika menggunakan kecepatan lebih dari 40 km per jam bisa jadi waktu yang kamu gunakan lebih sedikit daripada 3 menit. Untuk contoh berikut ini mudah-mudahan anak ibu sekalian sudah memahaminya. Karena untuk pertemuan selanjutnya atau di pertemuan materi kedua kita akan membahas tentang gaya. Oke, anak-anak ibu sekalian, untuk submateri yang kedua yaitu mengenai
gaya, di mana tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar, kamu dapat mengetahui konsep gaya, kemudian hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa hubungannya materi gerak dengan gaya? Setiap benda yang bergerak, tentunya ada gaya yang bekerja. Contoh, saat kamu memindahkan meja dari satu titik ke titik yang lain, maka gaya yang diberikan adalah gaya sorong atau gaya tarik. Nah, maka pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan atau posisi, bisa bentuk, bisa arah, dan kecepatan. Contoh untuk gaya, meja ini berpindah saat diberi gaya sorong atau gaya tarik, anak-anak ibu sekalian. Nah, pengaruh gaya terhadap benda. Apakah ada pengaruh gaya? Tentu saja ada. Satu, menyebabkan perubahan bentuk. Apa yang dimaksud dengan perubahan bentuk? Saat kamu meremas kaleng, maka gaya tekan yang kamu berikan kepada kaleng itu dapat menyebabkan perubahan bentuk. Kemudian yang kedua, menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Sama seperti contoh sebelumnya, meja bisa disorong pindah ke kanan ke kiri, bola ditendang yang pertamanya diam menjadi bergerak. Kemudian yang ketiga, mempercepat gerak benda atau memperlambat. Nah, gaya sorong kamu terhadap suatu benda bisa mempercepat atau memperlambat, anak ibu ya, seperti contoh gambar. Kemudian dapat merubah arah. Nah, saat kamu mendayung sampan, arah gaya sorong kamu ke belakang, maka sampan itu akan maju ke depan, maka merubah arah gerak benda. Sama seperti contoh ini juga, pukulan baseballnya itu ke depan bolanya, tapi baseballnya akan sedikit mundur ke belakang. Kemudian peta konsep untuk gaya, anak ibu, biar lebih mudah untuk materi gaya, kita bahas tentang gaya terbagi atas gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh tentu saja gaya yang mengalami persentuhan. Saat kamu mendorong, saat kamu menarik, sudah pasti kamu memegang benda yang akan kamu geser atau kamu pindahkan. Contohnya banyak, gaya otot, karena kamu memindahkan menggunakan gaya otot. Gaya gesek, meja bergesekan dengan lantai, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah gaya tak sentuh. Mungkinkah benda berpindah tanpa ada persentuhan? Sudah pasti ada, anak ibu. Nah, gaya tidak membutuhkan kontak langsung, yaitu gaya tak sentuh. Contohnya apa? Contohnya gaya gravitasi. Bulan tertarik oleh bumi tanpa ada persentuhan. Di situ ada gaya gravitasi. Kemudian gaya magnet. Saat kamu menarik paku tanpa perlu menyentuhnya, magnet dapat menarik. Kemudian ada satu lagi gaya listrik statis. Kamu waktu SD pernah melakukan percobaan penggaris digosok-gosok rambut, kemudian dapat menarik kertas-kertas kecil. Tanpa disentuh, kertas itu akan bergerak. Itu namanya gaya tak sentuh. Untuk gaya, ada hukum yang bekerja pada gaya, yaitu hukum Newton. Hukum Newton itu terbagi atas 3, anak ibu, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, untuk hukum 1 Newton, itu dikenal dengan hukum atau momen inersia atau hukum kelembaman, di mana F atau gaya, jadi kamu harus ingat, F ini adalah gaya, yang bekerja adalah 0. Jadi mau diberi gaya apapun, hasilnya akan 0. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, saat kamu naik mobil, naik motor, kemudian tiba-tiba mengerem atau menggas kendaraan, posisi duduk kamu tetap diam, tapi badan kamu tertolak ke depan atau ke belakang. Pada dasarnya kamu tetap ingin mempertahankan keadaan kamu, tapi karena ada gaya yang bekerja, mau tidak mau badan kamu akan tertolak ke depan atau ke belakang. Tapi tidak merubah posisi, kecuali memang ngegasnya atau ngeremnya terlalu ekstrim. Bahkan bisa tidak berada di posisi duduknya lagi. Itu dikenal dengan hukum 1 Newton. Yang kedua adalah hukum 2 Newton, di mana F yang bekerja itu adalah massa dikali A, massa dikali percepatan. Contohnya seperti ini, anak ibu. Saat kamu dorong sepeda sama kamu dorong mobil, sepeda mungkin 10-20 kilo, tapi mobil bisa sampai 800 kilo, maka gaya yang kamu berikan juga berbeda. Gaya mendorong sepeda dengan gaya mendorong mobil itu pasti akan berbeda. Semakin kecil massa, maka semakin kecil gaya yang akan kamu berikan. Nah, yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Ini disebut dengan hukum aksi-reaksi, di mana gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi hasilnya minus. Minus ini menandakan berlawanan arah. Contohnya apa? Saat kamu mendayung sampan ke belakang, pelan, maka sampan akan terdorong ke depan juga dengan pelan. Nah, aksi yang kamu berikan pelan, maka reaksinya juga pelan. Minus ini menandakan arahnya, sampan didorong ke belakang, tapi sampannya melaju ke depan.
Contoh lainnya banyak sekali anak-anak Ibu. Nah, untuk itu akan ada praktek yang akan kamu lakukan di lembar kerja yang sudah Ibu berikan di Google Form. Tapi di sini ada beberapa contoh kasus, mobil semula diam, kemudian tiba-tiba bergerak seperti yang Ibu sampaikan tadi, kemudian saat kamu mendorong mobil yang masanya 700 dengan 2600 akan berbeda gayanya, kemudian aksi reaksi saat mesin mendorong ke bawah, maka roket akan melaju ke atas. Nah, tugas kamu lakukan kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk hukum 1, 2, dan 3 di lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Oke, anak Ibu sekalian, demikian materi kita untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.